Iya, ini saya jadi teringat masa lalu ketika saya ngerjakan skripsi itu dulu waktu masih S1 kalau nggak salah. Iya, S1 deh, skripsi kan ya, S1. Nah, itu saya cari tempat yang paling sunyi, paling sepi gitu. Ada musolanya sih. Sambil saya kemudian wiritan tertentu gitu. Terus tiba-tiba muncul semacam kayak api gitu di kertas yang saya pegang gitu. Terus muncul orang, sininya pakai emas, sini emas, sini emas, sini emas, sambil bawa pecut emas juga gitu. Terus kemudian dia bisikin ke saya gitu, tenang ya, nggak usah khawatir. Wanita yang cewek yang kamu dekati itu nanti bakal ngejar-ngejar kamu. Oh, itu mungkin bisa jadi halusinasi saya waktu itu, karena yang tak pikirkan waktu itu saya si cewek itu gitu. Sehingga tidak ada perubahan apa-apa setelah kejadian itu mungkin ya. Nah, jadi ini Pak Hendra bener, Pak Hendra bilang. Jadi banyak orang nggak tahu apa yang dia pikirin, dia alami, dia lagi ngalami tuh membentuk bayangan dari halusinasi itu seperti dia didatengin goib yang sebenarnya yang dia suka goibnya apa, jadi muncul seperti goib itu. Iya. Itu kenapa dia malah tambah terpuruk, malah tambah ini, bukan jalan baik. Nah, cuma banyak yang datang tuh saya tidak bilang seperti itu. Jadi saya ikutin aja dulu. Saya lihat apa yang terjadi sebenarnya. Nanti saya mulai masukin, membuka pola pikirnya itu apa. Jadi beneran kalau orang itu misalnya dia ke wali, makam wali dan lain-lain. Jadi saya kasih tahu ya. Banyak orang datang saya ngomong makam wali, datangin wali dan lain-lain. Ini saya kasih tahu, wali itu tidak di situ. Wali itu ada di tempat penantian. Yang ada di situ adalah ilmu dari para wali, roh-roh ilmu para wali yang membentuk wujud para walinya, dan jin-jin yang disepak keluar dari alam jin, yang sekarang jin tuh nggak bersih. Mereka itu ada jin yang bersalah, itu yang Gusti udah usir keluar dari alam jin, dan mereka sekarang ini mau mulai berbuat baik dan lain-lain, yang disebut jin Islam. Itu membentuk gurunya sendiri. Jadi mereka lah yang memenuhi tempat itu tuh. Kalau nanti kita berdua muncul, dipilah dengan baik, direnungkan dengan baik, minta Gusti Allah tunjukin benar atau tidak gitu loh. Makanya ada yang ketemu di situ akhirnya malah dibawa ke arah yang nggak baik gitu. Seperti itu. Tapi dalam Islam juga diajarkan bagaimana cara memanggil arwah wali untuk datang. Tapi hanya bisa turun untuk membuat siar agama, bukan untuk urusan harta, urusan dan lain-lain. Misalnya sekarang lagi rame nih, orang banyak ngambil harta dari pantai selatan, tapi semua munculnya kuningan. Itu mereka ambil beneran loh, muncul kuningan. Sampai sekarang. Banyak kejadian gitu, selalu harta itu kuningan. Ada yang udah ditumpuk di rumah tuh munculnya kuningan. Ya nggak begitu caranya. Kamu pasti jadi kuningan kamu ambil, nggak akan. Tapi kan kuningan tetap masih bisa dijual. Iya. Itu ngambilnya menyelam atau gimana? Enggak, mereka pakai ritual tertentu narik harta itu. Oh, emang bisa? Iya, jadi kuningan. Nggak akan bisa berubah jadi emas itu. Karena harta gaib tadi, dia akan masuk ke dalam dunia nyata ini. Dia melalui jalan lain, bukan jalan seperti itu. Gitu. Banyak kok. Jadi sekarang rame-rame narik harta karun di pantai selatan, tapi dapatnya kuningan. Iya. Jadi sekarang ini kan katanya ada pergerakan Nusantara. Iya. Saya tuh bukannya tidak setuju pergerakan Nusantara. Saya setuju. Tapi, Anda jadi pelaku. Nggak cuma ngambil-ngambil harta itu. Mulai dari keliling rumah Anda. Kalau mau bangkit Nusantara, Anda punya uang, bantu orang di sekeliling Anda. Itu bangkitnya, kita mau bangkit di Nusantara. Iya. Maksudnya enggak ya kayak gitu nah. Loh, masih banyak. Bangkitin Nusantara full halusinasi. Iya, memang kalau kita mau bangkitin Nusantara, bantu orang di sekeliling kita yang nggak mampu sekolah, kita biayain sekolah sampai pintar. Kita bangun apa yang perlu umum, baru kita bisa bangkitin Nusantara. Inilah pendidikan yang perlu benar-benar kita transformasikan kepada banyak orang ya Kanjeng Budi ya. Sehingga kemudian tidak menganggap kebangkitan Nusantara itu selalu dikaitkan dengan klinik, mitologi gitu loh. Kan banyak sih orang mengatakan, aku nih anaknya
Ibu Ratu Pantai Selatan. Iya. Buktinya ini aku udah dikasih cincin gitu. Iya. Saya pernah debat sama seseorang gitu ya, di forum gitu. Ya kan dia buktinya apa kalau kamu anaknya Ibu Ratu Pantai Selatan? Ini cincin saya pemberian Ibu Ratu katanya. Kayak gitu kan banyak banget gitu. Sebenarnya gampang mau lihatnya dia beneran atau tidaknya. Gampang banget. Kalau dia bener anaknya Kanjeng Ibu, dia kaya melimpah-limpah dalam dunia ini. Oh, Sugih nggak dia? enggak. Ya susah ngomong saya. Dan namanya anaknya ibu, pasti ibu akan bantu dan semuanya. Tetapi ngeceknya bahwa kemudian maksudnya anak itu maksudnya gimana? Ibu Ratu Kidul hamil di luar nikah Enggak, itu gimana? enggak. Gimana? Jadi istilahnya anak batin. Jadi dia Oh, tuh anak batin. iya, jadi Bukan- yang anak-anak tuh gitu Oh, sebenarnya. Jadi gitu. kayak diangkat anak itu anak batin. Tapi saya udah pernah ketemu anak-anaknya ibu, bener-bener kaya sekali. Gitu ya. Iya, kalau memang dia anaknya ibu kaya banget. Mereka lah yang support-support waktu itu segala macam. Banyak kok itu. Nah, kalau orang dia ngomong anak tapi dia tidak punya kekayaan ya bagaimana? Berarti dalam pola pikirnya harus dia buka. Iya. Begitu. Tapi ada loh anak-anak ibu memang benar kaya-kaya sekali. Mereka nyupport semua segala macam. Pernah ketemu kan? Ya, saya pernah dapat dari mereka. Baik apa kendaraan dan lain-lain. Oh, gitu? Iya. Oh, mantap ya. Kanjeng Budi pengalamannya luar biasa. Iya, jadi sebenarnya yang ngomong anak itu ya real, nyata dilihat. Misalnya orang itu katanya diikuti oleh misalnya para wali inilah gitu. Ya saya pikir bagaimana konyol bener, kasihan para wali nemenin dia kemana-mana gitu lah. Nggak ada kerjaan lain kok gitu Iya. maksudnya. Jadi itu biasanya tuh jin dari yang belajar sama wali atau roh ilmu. Karena Cuman yang paling logis sebenarnya karena atensinya dia ini soal atensi sih Iya. menurutku ya. Iya. Kalau atensi dan fokus pikirannya dia selalu ke misalnya kayak ya apa ya, itu akan muncul gitu Iya. loh. Ya kan memang kenyataannya seperti itu kan ya Iya. Kanjeng ya. Jadi bagi teman-teman kalau pengen merubah hidup ya atensinya ke peluang, Iya. atensinya ke kesempatan melipat gandakan sumber penghasilan, itu kan lebih realistis gitu Betul. ya, lebih realistis. Dan Kanjeng Budi selalu ngajarin hal itu juga supaya teman-teman tidak stagnan di klinik Betul. kok gitu kan. betul. Iya. Karena Kanjeng Budi selama ini belajar terus ya. Iya, saya nggak berhenti. Makanya saya kadang-kadang duduk cuma lihat pohon aja. Saya harus tahu apa perbedaan pohon ini kemarin sama hari ini. Gitu ya. Pasti ada perbedaan. Jumlah daunnya, Oh iya. posisi arah daunnya, pasti ada perbedaan. Kalau kita udah mulai teliti kayak gitu, banyak rahasia yang Gusti Allah munculin. Begitu. Jadi sebenarnya belajar tuh sama diri sendiri. Ada sebuah rahasia. Sebenarnya banyak orang udah tahu, tapi orang nggak terlalu ngeh. Itu. Di dalam dirimu ada dunia yang sangat besar. Di dalam dirimu ada dunia yang sangat besar. Ada semesta yang sangat besar. Ada semesta yang sangat. Dan Pak Hendra bukanlah milik Pak Hendra sendiri, tapi ada miliaran yang membentuk Pak Hendra. Miliaran kehidupan yang membentuk Pak Hendra. Itu. Dan itu bisa jadi unsur-unsurnya termasuk orang-orang yang sudah hidup di zaman dulu, tidak tahu agamanya apa, bisa jadi kan? Iya. Jadi Pak Hendra harus baik-baik dalam langkah hidup ini karena semua leluhurnya masa lalu tuh menjadi satu dengan Pak Hendra. Oke. Karena mereka juga kan menjaga jalur mereka sampai dengan zaman akhir nanti. Begitu. Sebenarnya tujuan kita ini sebenarnya semua tuh harusnya moksa. Tapi kan kita untuk mencapai moksa tuh belum ada lagi sampai sekarang. Nah, ayo Pak Dudi, kalau terkait ini Kanjeng, terkait itu pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Hubungan nama tanggal lahir dengan nasib menurut Kanjeng Budi bagaimana Mas gitu? Nah, kalau untuk nama tanggal lahir itu bagi saya bagus ya, karena itu kan di keraton tuh ada namanya Titen, ilmu Titen. Mereka mempelajari dari zaman dulu udah dicatat dari buku seperti Feng Shui dan lain-lainnya. Jadi itu termasuk bagus karena ada dari penelitian nenek moyang zaman dulu. Feng Shui itu sebenarnya dari catatan-catatan zaman dulu. Titen di Jawa juga hebatnya luar biasa. Sayangnya ahli Titen tuh udah banyak yang meninggal. Oh gitu ya. Nggak ada lagi yang bagus. Baru muncul dari luar numerologi dan lain-lain tuh, ya itu. Jadi istilahnya
itu beneran nyata, itu biasanya diikutin Iya, iya. dari kejadian yang lalu. Ya, minum dulu kan Iya, Budi. saya minum dulu. Teman-teman yang live sebentar lagi mati otomatis ya. Nanti kita mulai lagi. Teman-teman gudang sebelah dan lain-lain, terima kasih banyak ya ada hadir bersama-sama dengan Kanjeng Budi. Ini kalau banyak hal pagi ini yang diungkap sama Kanjeng Budi luar biasa. Di sini mulai lagi ya. 1 menit lagi kita mulai. Habis ini langsung mulai lagi Kak, habis ini ya. Bentar, ini 10 detik lagi mati. Pak Dodi, kalau di Bali yang udah boleh kuncit itu yang resi. Berarti ini dari kalau kuncit ke atas itu yang lebih tinggi lagi pangkatnya. Iya. Derajatnya. Ini nanti taruh ke depan lagi nih. Depan jadinya kayak itu. Depan kayak kuncung, Bang. Kuncit itu resi ya? Banyak dulu orang kan berani nguncit tuh kalau dia sudah mencapai titik tertentu. Oh gitu. Oke, Kanjeng Budi. Iya Pak. Mau lagi ya. Iya. Saya lanjut ini. Oke. Ini kan banyak yang datang, Iya. banyak yang tanya juga nih. Heeh. Pengen tahu leluhurnya itu siapa gitu. Dari Raja Brawijaya atau dari Sunan siapa gitu. Terus apa sih dampak positifnya orang itu kalau sudah tahu leluhurnya siapa gitu. Terus apa juga ada efeknya negatifnya gitu. Jadi begini Pak, sebenarnya leluhur itu kan urutannya dari kakek kita, buyut kita, naik terus sampai ke tingkatan ke-13. Itu yang disebut leluhur kita. Iya. Jadi kadang-kadang orang bilang dari ini, dari itu. Jadi gini, leluhur itu kalau bangkit dalam diri orang, orang itu memiliki kemampuan yang seperti leluhurnya punya. Jadi baik sifatnya, kelakuannya, tindakannya tuh mengikuti leluhurnya. Kalau leluhurnya bagus, ya ngikutin yang bagus. Kalau leluhurnya tidak bagus, ya tidak bagus. Jadi, tetapi negatifnya, kalau misalnya terbangkitnya tanpa ada kekuatan yang seimbang dalam dirinya, itu menimbulkan cobaan dalam hidupnya. Jadi hidupnya agak berat, ada masalah dan lain-lain, supaya dia menyadari tentang leluhurnya. Jadi sebenarnya kejadian itu terjadi supaya dia balik nyadar, nanti leluhurnya bisa lakukan. Buat penggemblengan. Iya. Nah, kenapa kalau orang datang ke tempat saya tuh bilang bangkitin diri leluhur tuh, Iya. saya tidak mau serta-merta pilih-pilih, karena kalau mereka belum punya penyeimbang kekuatan dalam dirinya, maksudnya kekuatan inti manusia tuh cahaya. Kalau cahaya tuh atau cakra itu tidak dibangkitin, dia tidak ada penyeimbang itu, ya nanti kasihan, dia akan mengalami masalah hidup yang harusnya enggak jadi muncul gitu. Makanya saya pilah-pilah, nggak gitu. Jadi basicnya harus ada dulu, biar dia nggak lewati itu. Nanti sifat leluhur muncul satu persatu, DNA leluhur, pengetahuan leluhur muncul satu persatu. Jadi leluhurnya tuh ya biasanya kakeknya buyutnya naik lagi ke atas lagi gitu nah. Cuma kalau mereka bilang nanti leluhurnya dari misalnya Raja Brawijaya, ya lihat aja kalau silsilahnya masuk nggak ke situ. Kalau nggak itu terlalu maksain gitu. Karena kan kalau kita misalnya orang misalnya pergi ke dukun, kan dukun suka banget nambah embel-embel. Kamu nih keturunan dari ini, kerajaan ini. Iya, betul. Kan biar bayarannya gede gitu nah. Gitu ya. Kan inti-intinya kan bukannya saya jelekin dukun ya. Mereka kan kerja, nggak salah gitu. Maksudnya jamain jasa, kepintaran mereka. Cuma ya gitu. Dia embel-embel gitu orang kan tambah senang tuh, jadinya bagus. Tapi kalau benar itu nyata, harusnya terimpartasi dalam kehidupan orang itu. Kalau enggak berlawanan sama sifatnya Brawijaya, ya bukan gitu. Karena leluhur itu sifat